Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas artikel yang telah kami buat dengan judul yaitu Pentingnya Pendidikan Ekopedagogik Guna Membangun Ekologis Peserta Didik Sekolah Dasar. Adapun anggota dari kelompok 3 ini ada Dinda Uzli Fatinikmah, ada Laili Farhatus Saniyah, ada Yulia Dwi Cahyani, ada Fauzia Miswatul Hasanah, dan yang terakhir ada Husnul Fadilah. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Yang pertama ada latar belakang masalah. Karakter merupakan aspek penting untuk peningkatan kualitas sumber daya masyarakat karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter adalah gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar salah, baik buruk secara implisit maupun eksplisit. Untuk itu, karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Pendekatan yang lebih holistik perlu dilakukan untuk menemukan konsep pendidikan karakter yang sistematik, yaitu dengan mengkaji interaksi the person in environment. Teori ekologi perkembangan dari Brand Fabrenner memberikan landasan bagaimana mengkaji perkembangan anak. Dalam hal ini adalah karakter anak dari keluarga, masyarakat, dan setting lingkungan di mana anak berkembang. Nah, pendidikan ekologis ini bertujuan untuk mengasah sensibilitas ekologi serta menumbuhkan kesadaran akan keberadaan lingkungan hidup sebagai bagian dari ekosistem yang berpengaruh pada kehidupan manusia. Dalam dan melalui pendidikan ekologis, semua orang digiring kepada pembiasaan mentalitas kehidupan ekologis yang senantiasa sadar bahwa keberadaan dirinya hanya bisa berarti kalau ia ada bersama ciptaan lain. Selanjutnya ada pengertian pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun. Tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan berasal dari kata dasar didik mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Materi yang ketiga ada pengertian ekologi. Ekologi perkembangan adalah lingkungan belajar, yaitu suatu wahana untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan interaksi dan transaksi dinamik antara individu dengan lingkungan. Ekologi pendidikan menurut Dian Permatasuri adalah sebuah ekosistem pendidikan yang meliputi beberapa macam komponen lingkungan anak. Selama ini dikenal bahwa sekolah adalah satu-satunya faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan. Namun demikian, ternyata ekologi pendidikan menjelaskan bahwa sekolah bukan satu-satunya faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan. Namun harapannya memiliki kontribusi besar dalam pendidikan karena bersifat kurikuler. Materi selanjutnya ada definisi pendidikan ekopedagogik. Secara etimologi, istilah ekopedagogik berasal dari dua kata, yaitu ekologi, yang mengandung arti ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, dan pedagogik yang berarti ilmu pendidikan, baik secara teoretis maupun praksis, yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis. Menurut Supriyatna, yang memandang bahwa ekopedagogik sebagai gerakan kembali ke alam dengan menggali kembali nilai-nilai yang terkandung pada warisan budaya mengenai pelestarian alam. Terdapat berbagai acuan yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar,
Yang pertama, ada menggunakan 3 pilar ekopedagogik, yaitu konsep kelenturan ekologi sosial, literasi budaya, dan penggunaan teknologi secara kritis dan kreatif. Yang kedua, ada membangun keseimbangan antara kemampuan berpikir heart, bersikap heart, dan bertindak hand. Yang ketiga, ada mendorong pembelajaran sebagai proses sosial untuk mendorong keterampilan sosial siswa dalam berinteraksi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mengarah pada pencapaian kompetensi akademik pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan taksonomi Bloom. Jadi, ekopedagogik tidak terbatas pada aspek kognitif, namun mencakup berbagai tantangan perilaku, sikap, perspektif, kepedulian, dan kemampuan untuk merasa terikat dengan komunitas manusia. Selanjutnya, ada strategi dan implementasi peningkatan ekologis peserta didik. Menurut Aziz, pendidikan karakter di sekolah membutuhkan strategi agar berhasil. Strategi yang dipakai adalah yang pertama, menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid, yaitu metode yang dapat meningkatkan motivasi murid karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan diberikan materi pelajaran yang konkret, bermakna serta relevan dalam konteks kehidupannya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga anak dapat belajar secara efektif di dalam suasana yang memberikan rasa aman, penghargaan, dan memberikan semangat. Yang ketiga, memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan melibatkan aspek knowing the good, loving the good, and acting the good. Yang keempat, ada metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak, yaitu dengan menerapkan kurikulum yang melibatkan multiple intelligence. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dengan membangun hubungan yang suportif dan penuh perhatian di kelas dan seluruh sivitas sekolah. Dalam implementasinya, pendidikan berbasis ekopedagogik perlu dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pendekatan secara komprehensif melalui pembelajaran holistik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran tidaklah dikembangkan berdasarkan pada orientasi pencapaian domain kognitif semata, melainkan harus mencakup multidomain yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, pembelajaran berbasis ekopedagogik menekankan pada pengembangan materi yang tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat tekstual, melainkan perlu dikembangkan melalui pendekatan yang kontekstual. Dan yang ketiga, pembelajaran harus berorientasi pada keaktifan dan keterlibatan siswa dalam memecahkan permasalahan secara kooperatif maupun kolaboratif. Dan yang keempat, pembelajaran harus berbasis pada pendekatan interdisipliner dalam rangka memperkaya pengetahuan dan pemahaman peserta didik secara komprehensif. Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat dipahami bahwa implementasi pendidikan berbasis ekopedagogik tidaklah berbasis pada pendekatan konservatif, melainkan perlu dikembangkan secara komprehensif melalui berbagai pendekatan yang mampu menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada implementasi pendidikan ekologis dalam pembelajaran di sekolah. Antara lain dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan model pengajaran alam sekitar dari Winger Jerman atau model kehidupan senyatanya dari Leiden Belanda. Yang kedua, mengisi KTSP dengan pendidikan berwawasan ekologi yang dapat berisi kompetensi tentang individu dan populasi, interaksi dan saling ketergantungan, pengaruh lingkungan dan faktor pembatas, aliran energi dan siklus gizi, komunitas dan konsep ekosistem, homeostasis suksesi, manusia sebagai anggota ekosistem,
dan implikasi ekologi pada kegiatan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, ada menyelenggarakan pengajaran alam sekitar dengan mengembangkan sikap kritis dan peduli lingkungan pada siswa, memelihara lingkungan, serta memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, seperti halnya yang dilakukan oleh Sekolah Alam Bogor atau SMP Santa Maria. Yang keempat, yaitu pendidikan ekologis dapat dilakukan dengan pendekatan karakter ekologis yang mampu menyentuh sisi psikologis manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Sekian pembahasan artikel dari kelompok 3, yaitu tentang pentingnya pendidikan ekopedagogik guna membangun ekologis peserta didik sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.